NPM 2110600113 dari kelas F, Prodi Pendidikan Biologi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Masalah penipisan lapisan ozon. Pada tahun 1974, Profesor Roland melontarkan pandangannya tentang penipisan lapisan ozon dan kemungkinan akibat-akibat negatif terhadap manusia dan ekosistemnya di alam. Pandangan ini menggugah para pengamat, ilmuwan, peneliti, dan praktisi pada waktu itu untuk kembali mempelajari masalah lapisan ozon, keberadaannya, dan fungsi lapisan ozon. Ozon merupakan komponen atmosfer yang sangat sedikit jumlahnya. Bila lapisan ozon yang ada di atas permukaan bumi sampai pada setinggi 60 km dimampatkan, maka hanya akan diperoleh lapisan ozon yang tebalnya kurang lebih 3 mm dengan berat 3.000 juta ton. Sebagian besar ozon terdapat pada ketinggian antara 10 sampai 50 km pada lapisan stratosfer di atas permukaan bumi. Kehidupan manusia sangat bergantung pada lapisan ozon yang jumlahnya relatif sangat sedikit. Ozon mempunyai kemampuan untuk menyerap radiasi sinar ultraviolet dengan panjang gelombang kurang lebih 320 mm yang dipancarkan oleh matahari. Sinar ultraviolet dengan panjang gelombang tersebut dapat mematikan manusia. Sebelum sampai ke bumi, sinar ultraviolet ini telah banyak diserap oleh lapisan ozon. Sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 830 sebagian besar diserap oleh lapisan ozon, namun beberapa tetap dapat menerobos lapisan tersebut. Sinar ultraviolet ini dapat mematikan hampir semua bentuk-bentuk kehidupan. Sinar tersebut tidak pernah mencapai permukaan bumi. Ozon bekerja seolah-olah sebagai payung yang dapat menahan jalannya sinar ultraviolet, sehingga segala sesuatu bentuk kehidupan yang ada di muka bumi terlindungi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet tersebut. CFC dan halon. Apakah yang dimaksud dengan senyawa CFC dan halon, serta bagaimana penggunaannya kedua tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kedua pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang sederhana dan perlu dijawab sehubungan dengan timbulnya masalah sebagai akibat penggunaan CFC dan halon oleh masyarakat. Senyawa CFC yang pertama kali dikenal masyarakat adalah CFC2. Senyawa ini ditemukan pada tahun 1928 oleh seorang ahli dari Amerika, yaitu T. Middle. Senyawa ini ditunjukkan sebagai pengganti senyawa amonium yang digunakan sebagai pendingin pada alat-alat pendingin. Senyawa CFC merupakan senyawa yang pada saat itu dianggap sebagai pengganti senyawa amonium. Yang pertama yaitu PFC, molekul yang tersusun oleh fluorin dan karbon. Senyawa ini tidak akan dapat terurai walaupun berada pada lapisan stratosfer, namun akan terdegradasi oleh sinar matahari bila berada pada bagian atas atmosfer, seperti pada ketinggian 70 km. Yang kedua, CFC, molekul tersusun oleh klorin, fluorin, dan karbon. Senyawa ini sulit terurai di troposfer, tetapi dapat terurai dengan sempurna di stratosfer setelah memakan waktu kurang lebih 10 tahun. Yang ketiga, HFC, molekul yang tersusun dari fluorkarbon lunak, hidrokarbon. Molekul PFC atau CFC dapat melunakkan senyawa tersebut. Senyawa tersebut menjadi lebih mudah terurai daripada fluorkarbon yang tidak berisi hidrogen. Penggantian CFC dengan senyawa baru
diharuskan memperhatikan sifat-sifat berikut, yaitu bahwa senyawa pengganti harus 1. Tahan terhadap pengaruh panas dan reaksi kimia. 2. Tidak berbahaya, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. 3. Mudah merubah dari fase cair ke fase gas ataupun sebaliknya. Harganya relatif murah, dapat melarutkan minyak. Perkembangan usaha mencari alternatif pengganti CFC sedang berjalan dengan baik dan hasilnya selalu diinformasikan pada penelitian-penelitian berikutnya agar dapat dipakai sebagai bahan acuan. Beberapa peneliti meminta kepada para pemakai CFC untuk mencoba hasil temuannya dan melaporkan hasil-hasilnya. Ide untuk menghindari terjadinya akibat buruk oleh karena penggunaan CFC adalah 1. Menggunakan teknologi yang bebas CFC. 2. Tidak memanfaatkan CFC dalam setiap proses. Kedua ide tersebut pada saat ini sedang diteliti dan dikembangkan.